Berbicara teladan pebisnis muslim sukses, kisah Abdurrahman bin Auf sebagai pedagang paling berhasil pada masanya penting kita simak. Menjadi miliarder tidak membuatnya lupa diri. Abdurrahman tetap sebagai sahabat Nabi yang rajin beribadah dan gemar bersedekah. Kian banyak yang ia donasikan di jalan Allah justru membuat hartanya semakin melimpah. Disebutkan Abdurrahman bin Auf, sebagaimana profesi sahabat Nabi di Makkah pada umumnya, merupakan sosok yang sangat konsen di usaha sektor bisnis perdagangan. Saat itu, salah satu tempat yang ramai menjadi tempat usaha ini adalah Pasar Bani Qainuqa, salah satu pasar milik orang Yahudi. Dikisahkan saat umat muslim Makkah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansyar yang tujuan utamanya untuk menciptakan kerukunan dan menghindari ketimpangan ekonomi. Rasulullah menyadari kaum muhajirin sebagai imigran telah meninggalkan semua hartanya di kampung halaman. Mereka pindah ke Madinah dengan tangan hampa. Kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, orang terkaya dari kaum Ansyar saat itu. Hebatnya, Sa'ad tidak saja dengan senang hati menerima Abdurrahman yang sudah jatuh miskin sebagai saudaranya, tetapi juga menawarkan separuh hartanya. Bahkan rela andaikan ia harus menceraikan salah satu istrinya untuk Abdurrahman. Aku adalah orang Ansyar yang paling kaya, maka akan aku beri separuh hartaku untukmu. Kemudian lihatlah di antara kedua istriku, siapa yang engkau suka nanti akan aku ceraikan untukmu. Jika ia telah halal, maka nikahilah, kata Sa'ad. Tidak diduga, Abdurrahman justru menolak tawaran Sa'ad. Bukan karena sombong, tidak mau menerima uluran tangan, hanya ia ingin hidup mandiri dengan jerih payah sendiri. Di saat tak memiliki harta sepeser pun, lelaki muhajirin itu masih menunjukkan pribadinya sebagai seorang pekerja keras yang tidak menggantungkan hidupnya dari pemberian orang lain. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tapi maaf, aku tidak membutuhkan itu. Begini saja, apakah ada pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini? Tanya Abdurrahman. Sa'ad pun menunjukkannya Pasar Bani Qainuqa. Sesampainya di pasar, Abdurrahman melakukan riset market dan memutuskan untuk menjual keju dan minyak sawit. Usahanya sukses dan ia berhasil menjadi miliarder. Terbukti sejak saat itu tampilan Abdurrahman tampak mapan, pakaiannya mewah dengan wangi parfum yang membuatnya lebih berwibawa. Dikatakan juga sekarang ia sudah menikah dengan salah satu wanita Ansyar. Kisah ini disampaikan dalam salah satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan setelah tahu harga sewa di Pasar Bani Qainuqa mahal, ia bekerja sama dengan Sa'ad untuk membeli tanah di sana dan disewakan kepada para pedagang. Dari jasa sewa tanah inilah ia berhasil meraup banyak untung. Tampaknya etos kerja Abdurrahman ini sudah dimilikinya sejak di Makkah. Sebelum hijrah, ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya. Semangat kerja keras lelaki muhajirin ini senapas dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya, bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Kesuksesan Abdurrahman tidak saja karena etos kerja yang dimilikinya, tetapi juga semangat ibadahnya yang tidak pernah redup. Salah satu amal salehnya adalah gemar bersedekah. Menjadi miliarder tidak membuat sahabat Nabi ini larut dalam kesibukan duniawi. Sampai-sampai ia pernah mengungkapkan, aku adalah orang terkaya di Makkah. Tapi semua ini justru membuatku takut. Jangan-jangan hartaku sendiri yang akan menjerumuskanku. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang juga dicatat Muhibbuddin Ats-Tsabari dalam Ar-Riyadhun Nadrah fi Manaqibil Ashirah, dikisahkan sekali waktu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha sedang di rumah Madinah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara gemuruh. Suara apa ini? Tanya Siti Aisyah. Orang-orang menjawab, itu adalah kawanan unta milik Abdurrahman bin Auf yang baru saja pulang dari Syam membawa serbaneka komoditas. Jumlahnya sebanyak 700 unta. Itu yang menimbulkan suara gemuruh tadi. Siti Aisyah kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman masuk ke surga dalam keadaan merangkak karena kekayaan yang dimilikinya. Setelah ucapan Aisyah itu terdengar Abdurrahman, ia pun berucap, jika bisa aku akan tetap masuk ke surga dengan berdiri. Ia pun menyedekahkan semua gandum dan pelana unta miliknya untuk didermakan ke jalan Allah. Muhibbuddin Ats-Tsabari, Ar-Riyadhun Nadrah fi Manaqibil Ashrah. Sejarawan Muslim Jawad Ali melaporkan tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf ini. Menurutnya, ia tidak tanggung-tanggung menyedekahkan
separuh hartanya, pernah juga bersedekah 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 500 kendaraan untuk keperluan perang, dan memerdekakan 30.000 hamba sahaya, dan masih banyak lagi kisah kemurahannya. Ia juga pernah bersedekah kepada seluruh tentara muslim yang masih hidup dalam perang Badar, masing-masing 400 dinar. Saat itu jumlah mereka adalah 100 orang. Kekayaan yang dimilikinya merupakan hasil dari bisnis berjualan. Jawad Ali, Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qablal Islam. Dari kisah Abdurrahman bin Auf tersebut dapat dipetik hikmah, kerja keras, usaha yang halal, serta tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci kesuksesan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.